Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Lama tidak berjumpa ya. Oke, hari ini saya mau share ya tentang seputar bisnis MLM atau seputar bisnis network marketing. Ya, ini nanti saya akan jabarkan tentang yang pertama apa itu bisnis network marketing ya. Yang kedua, mengapa harus memilih network marketing. Yang ketiga, itu berbagai keuntungan memiliki bisnis network marketing. Terus yang keempat, pengakuan bisnis marketing, bisnis network marketing dari berbagai pihak. Terus yang kelima itu cara memilih perusahaan network marketing yang baik dan tepat ya. Oke teman-teman, mungkin ini akan saya jabarkan ya sedikit demi sedikit ya. Percaya atau tidak ya, realitas menunjukkan bahwa di dunia ini kita masih masih banyak orang yang hidup dalam tekanan gali lubang tutup lubang. Bener enggak? Nah, sebagian besar dari mereka itu juga terpaksa melakukan pekerjaan karena mereka ini tidak sungguh-sungguh menyukai pekerjaannya. Maksudnya begini, misal sekolahnya itu kuliahnya jurusan YIN Wali Songo lah, kerjanya itu menjadi apa gitu ya, sales atau apa gitu ya. Atau yang teknik kemudian kerjanya menjadi apa, makanya yang tidak sesuai dengan jurusan sekolahnya pekerjaannya itu, maksudnya begitu. Lah, orang-orang seperti mereka itu selalu berharap ya akan ada peluang yang bisa membuat mereka itu keluar dari rutinitas yang sangat membosankan, serta memberikan penghasilan tambahan untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Tapi di sisi lain, padahal itu selalu tersedia sebuah peluang yang sangat bagus ya, yang sudah terbukti dan ini diakui oleh berbagai lembaga maupun orang-orang sukses dan terkenal, yaitu bisnis network marketing. Bisnis network marketing ini merupakan suatu peluang yang sederhana, tetapi pengaruhnya itu sangat besar dan dahsyat jika dijalankan dengan cara yang baik dan benar oleh pelakunya. Usaha bisnis network marketing ini bermodal kecil dan berisiko kecil, bisa dijalankan kapan dan di mana saja. Maksudnya begini, misal Bapak, Ibu atau teman-teman ini bekerja di mana gitu kan, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi sales, menjadi pengurus sebuah organisasi atau pengurus sebuah perusahaan. Ini pertama bisa dijalankan dengan cara yang tidak mengganggu pekerjaan aslinya dan bisa dilakukan di mana saja, maksudnya gitu. Lah, terus bisnis ini berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar dan ini passive income. Singkat katanya begini, industri ini sangat cocok ya untuk semua orang dari segala latar belakang pekerjaan ya. Tapi kenyataan memang menunjukkan bahwa banyak orang pernah menjalankan peluang bisnis network marketing ini, namun tanpa disadari atau didukung oleh panduan yang benar, sehingga pada akhirnya mereka ini ya mengalami banyak kegagalan. Lah, panduan yang benar ini memegang peranan yang sangat penting bagi keberhasilan seorang pebisnis network marketing. Sesuai dengan temanya ya,
Oke, gitu. Ini kita masuki bab yang pertama, yaitu seputar network marketing ya, seputar bisnis network marketing. Bisnis network marketing atau istilah lainnya itu multi level marketing MLM, atau yang biasa kita sebut pemasaran jaringan. Itu adalah suatu sistem penjualan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan pembeli atau pemakai produk sebagai tenaga distributor untuk melakukan penjualan langsung ke konsumen lagi. Nah, pada umumnya harga barang yang ditawarkan ke konsumen ini adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak distributor. Hal tersebut dilakukan adalah upaya untuk membantu kelancaran distribusi, agar maksudnya perusahaan ini terus berlanjut ya, tidak meninggal, tidak mati di tengah jalan. Nah, berbicara tentang network marketing ya, berbicara tentang bisnis network marketing itu tidak mungkin terlepas dari istilah upline dan downline ya. Seorang upline atau disebut juga dengan istilahnya seorang promotor atau referral atau perekrut adalah seorang anggota yang sudah terlebih dahulu bergabung ya, dan mendapatkan hak keanggotaan serta mempunyai hak untuk mendistribusikan produk-produk dari perusahaan tempatnya dia bergabung. Nah, terus yang kemudian downline. Downline adalah seorang anggota bawahan yang baru bergabung, yang direkrut oleh seorang upline dan bersedia turut serta ikut mendistribusikan produk-produk dari perusahaan. Tentu sebagai seorang distributor atau yang biasa dikenal dengan sebutan networker, mendapatkan bonus atau komisi dari omset penjualan yang berhasil didistribusikannya ya, bersama dengan semua tim atau bawahan dalam sebuah jaringan yang dia buat. Dengan strategi penjualan dengan berbasiskan pemasaran produk ini melalui sistem network marketing, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh berbagai pihak. Seperti bagi seorang pengusaha, seorang produsen ataupun perusahaan network marketingnya, mereka ini bisa menghemat banyak dari sisi membayar gaji karyawan atau membayar gaji sales, maupun dari sisi sarana iklan atau promosi produk-produk mereka. Nah, di sisi lain perusahaan dapat memberikan motivasi tim marketing dan salesnya untuk bisa menjelaskan produk unggulannya dengan lebih lama dan terperinci dan komplit ya, dibandingkan dengan hanya menayangkan iklan di televisi. Jadi sebenarnya perusahaan network marketing ini memberikan gaji, memberikan upahnya daripada diiklankan di televisi. Jadi mereka ini sebagai distributor mendapatkan upahnya itu dari sisi iklan ya, dari iklannya ya. Terus kemudian ini sedang ya, keuntungan bagi para distributor atau networker itu, mereka ini bisa menjalankan usaha ini tanpa terikat kerja. Lah, inilah alasannya bisa melakukannya kapan saja, dan yang terpenting ya, bisa menghasilkan potensi penghasilan yang tidak terbatas. Ya, ini sejarahnya begini. Jadi network marketing itu pertama kali diperkenalkan dan dijalankan di Amerika Serikat pada tahun 1945 ya. Jadi sistem network marketing ini merupakan salah satu peluang usaha yang pertumbuhannya itu sangat cepat dan besar di dunia. Ini cara Amerikanya itu World Federation of Direct Selling Association ya, ini di Amerika. Itu melaporkan bahwa ada lebih dari 13 juta penduduk di Amerika itu terlibat dalam bisnis network marketing.
ataupun direct selling. Ya, direct selling tahu nggak? Direct selling itu maksudnya ya penjualan langsung kepada konsumen. Ini hebat teman-teman, 13 juta penduduk di Amerika, itu di Amerika. Lah, data ini menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan penjualan dalam sistem bisnis network marketing itu mencapai 1,1 miliar US dollar per tahun ya. Bahkan 20% dari 500.000 jutawan di Amerika Serikat itu berasal dari industri network marketing. Nilai total penjualan industri network marketing di seluruh dunia ini meningkat hampir 100% dari waktu ke waktu. Hebat kan teman-teman? Terbukti pada tahun 1988 itu nilai penjualan tercatat sebanyak 33 miliar US dollar. Bukankah ini data yang mencengangkan ya. Dan hanya dalam waktu 4 tahun ini ya, dalam waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 1992 sudah mencapai 63 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2010 nilai total penjualan dari industri bisnis network marketing diyakini menembus 600 miliar US dollar. 600 dalam waktu singkat. Nah, data yang lebih mencengangkan lagi juga terjadi di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, Indonesia, India, dan Malaysia. Ya, khususnya di Malaysia, jumlah penduduk negara tersebut hanya 24 juta jiwa tahun 2010. Namun sudah ada lebih dari 1.000 perusahaan network marketing yang beroperasi di Malaysia. Lah, setiap 1 dari 10 orang kaya raya di Malaysia itu adalah pengusaha bisnis network marketing. Dan saat ini network marketing ini dipraktekkan oleh lebih dari 85 juta orang di seluruh dunia. Data ini sangat mencengangkan. Lah, itu di Malaysia ya. Kalau di Indonesia ini ada bisnis network marketing, yakni bisnis NASA. Bisnis yang dibuat oleh anak bangsa. Bisnis yang funding fathernya itu jebolan dari MLM banyak ya yang dulu pernah beroperasi ya, misalnya kayak Amway, CNI ya. Nah, ini funding father bisnis NASA di Yogyakarta. Itu mereka sangat berpengalaman. Nah, ini memasuki yang kedua. Mengapa kita harus memilih bisnis network marketing ya? Mengapa Anda harus memilih bisnis network marketing, teman-teman? Mengapa, teman-teman? Mengapa teman-teman Anda itu menawarkan bisnis network marketing kepada Anda? Sebelumnya saya tanya dulu. Dan terus banyak ya, mengapa banyak motivator, banyak public speaker, orang-orang sukses dalam buku-buku dan dalam majalah membicarakan kekuatan atau kelebihan-kelebihan dari bisnis network marketing. Nah, sebelum teman-teman, sebelum saudara-saudaraku semuanya menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya utarakan itu, sebaiknya teman-teman ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Ya, ini berikutnya ini. Ini sebaiknya teman-teman itu bertanya dulu pada dirinya sendiri ya. Misal ini, apakah Anda seorang mahasiswa yang ingin menghasilkan pendapatan untuk membiayai kuliah secara mandiri? Apakah Anda itu sudah lama menganggur dan sedang mencari pekerjaan atau usaha?
Apakah Anda sudah bosan dan muak dengan krisis keuangan yang bertahun-tahun terjadi dalam keluarga Anda? Apakah Anda pernah merasa dihina, diremehkan, dijauhi, dan dianggap orang yang tidak bertanggung jawab ketika Anda mengalami krisis keuangan? Apakah Anda mengalami keretakan dalam rumah tangga atau perceraian hanya karena krisis keuangan dalam keluarga? Apakah Anda pernah berjanji membelikan sesuatu kepada istri atau suami atau anak-anak Anda, tetapi Anda mengingkarinya karena tidak mempunyai uang yang cukup? Ya. Terus apakah Anda terpaksa menyekolahkan anak-anak Anda ke sekolah yang biasa-biasa saja karena Anda tidak mampu mengirim mereka ke sekolah yang bermutu tinggi? Terus apakah Anda pernah merasa tidak berdaya atau pasrah ketika ada anggota keluarga yang sakit dan harus mendapatkan perawatan serius? Apakah Anda selalu dipaksa bangun oleh alarm dan buru-buru bersiap untuk berangkat kerja? Nah, terus apakah Anda bosan dengan pekerjaan Anda sekarang? Apakah Anda bosan dengan pekerjaan yang Anda lakukan sekarang? Iya. Apakah Anda menghadapi berbagai tekanan dalam pekerjaan? Iya. Baik dari teman kerja ataupun bos Anda. Iya. Apakah Anda merasa tidak puas dengan gaji yang segitu-gitu saja dan tidak sebanding dengan kinerja Anda? Iya. Ya, ini pertanyaan untuk diri Anda sendiri dulu ya. Iya. Apakah Anda selalu berusaha mengatur segala macam pengeluaran karena penghasilan bulanan Anda pas-pasan? Iya. Ya. Apakah Anda sudah bosan dengan kemacetan lalu lintas saat berangkat dan pulang kerja? Tidak. Apakah Anda takut menghadapi masa pensiun karena Anda tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk masa tua Anda? Tidak. Apakah Anda mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan Anda dan sedang berpikir untuk mencari sumber penghasilan lain? Apakah Anda sudah merasa lelah bekerja berpuluh-puluh tahun dan sekarang ingin memiliki usaha sendiri dan Andalah sebagai bosnya? Apakah Anda merasa kurang meluangkan waktu yang berkualitas bersama keluarga Anda karena Anda sibuk bekerja dan mencari uang? Apakah Anda mempunyai banyak cita-cita, mempunyai banyak keinginan, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencapainya? Apakah selama ini Anda merasa tidak memiliki teman atau koneksi yang banyak? Apakah Anda sudah mempunyai usaha sendiri, tetapi setiap bulan pendapatannya hanya pas-pasan untuk membayar gaji karyawan dan segala pengeluaran? Apakah Anda ingin membangun suatu usaha, tetapi Anda tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai? Apakah Anda ingin membangun suatu usaha, tetapi Anda tidak mempunyai pengalaman atau keahlian khusus di bidang tersebut? Ya. Lagi, apakah Anda merasa terlalu muda atau terlalu tua untuk memulai suatu usaha? Apakah Anda ingin memulai suatu usaha tetapi sulit membagi waktu karena sibukan Anda? Apakah Anda ingin belajar lebih banyak tentang motivasi, tentang kepemimpinan, tentang pengembangan kepribadian, mental yang baik, dan hubungan sesama manusia secara gratis? Sebaiknya diulang pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawab dengan jujur. Apakah Anda pernah mengalami situasi atau kejadian-kejadian seperti dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya ucapkan tadi ya? Jika jawaban Anda ya, Anda berarti harus terus melanjutkan
video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe juga ya. Nah, fakta membuktikan bahwa jutaan orang di seluruh dunia telah menjadi orang yang sukses, berhasil, dan kaya raya berkat bisnis network marketing. Dan Anda pun bisa menjadi salah satunya berhasil di bisnis network marketing. Nah. Oke, selanjutnya berbagai keuntungan bisnis network marketing ya. Ternyata ya, teman-teman harus tahu ini ya, banyak keuntungan yang bisa diperoleh ketika Anda memutuskan berkecimpung, memutuskan bergabung dalam usaha bisnis network marketing dan menjalankannya dengan sepenuh hati dan pikiran Anda. Ingat, dengan sepenuh hati dan pikiran Anda. Ya, ini nanti akan saya utarakan keuntungan-keuntungan dalam Anda menjalankan bisnis network marketing yang nantinya akan Anda rasakan. Yang pertama, modalnya kecil ya. Modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini, bisnis network marketing ini kecil, relatif kecil jika dibandingkan dengan usaha konvensional lainnya. Usaha offline, usaha konvensional dengan modal rata-rata minimal $100 atau sampai dengan $500. $100 itu kalau sekarang ya berapa? 100 berarti 1,5 juta ya. Sampai dengan 5 juta. 7,5 juta. Anda bisa memiliki dan membangun suatu usaha besar atas kepemilikan Anda sendiri. Ini sangat murah, teman-teman. 1,5 juta untuk modal usaha. Ini sangat murah, teman-teman. Network marketing, usaha yang modalnya kecil. Coba teman-teman itu usaha apalah dengan modal 1,5 juta, kemudian nanti dapatnya apa gitu kan. Beda dengan bisnis network marketing, ini modalnya kecil, bisnis network marketing ini. Terus juga resikonya kecil ya. Yang kedua, karena modal yang dikeluarkan kecil, resikonya juga pasti kecil atau malah hampir tidak ada resiko. Jika kebanyakan orang harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit ya, maksudnya banyak, untuk membangun sebuah usaha, dan ketika usaha tersebut tidak berhasil ya, mereka bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit pula ya enggak? Maka demikian, jika usaha network marketing Anda belum berhasil, Anda tidak mengalami kerugian apapun, malah tidak mengalami kerugian apapun ya. Walaupun sebelumnya Anda mengeluarkan sejumlah uang, namun Anda mendapatkan sejumlah produk yang pastinya itu sangat bermanfaat. Resiko terbesar dalam bisnis network marketing ini adalah penolakan. Paling hanya ditolak ketika memberikan informasi tentang bisnis network marketing yang Anda jalankan. Resikonya hanya ditolak. Ditolak. Namun ya, jika Anda itu berhasil mengatasi penolakan-penolakan tersebut, satu-satunya resiko yang akan Anda hadapi adalah tidak bisa menolak komisi yang akan membuat Anda kaya raya. Nah, resikonya begitu. Resikonya itu Anda akan dibuat menjadi kaya raya. Tentunya kalau bisa menghadapi resiko penolakan, hanya penolakan resikonya. Nah, terus yang ketiga, itu meraih impian, meraih cita-cita. Fakta membuktikan bahwa banyak orang dari kalangan manapun bisa mencapai impian-impian dan mengubah hidupnya menjadi jauh lebih baik melalui bisnis network marketing ini. Mereka meraih berbagai pencapaian yang luar biasa, seperti rumah yang besar, mobil mewah, tamasya keliling dunia, melakukan banyak aksi sosial di banyak tempat,
terus melakukan investasi di berbagai bidang usaha dan sebagainya. Terus yang keempat itu Anda sebagai pebisnis network marketing itu adalah bos. Anda adalah bosnya, Anda adalah pemiliknya. Memiliki perusahaan atau dengan kata lain Anda menjadi bos. Anda dikategorikan sebagai business owner karena Anda mempunyai suatu sistem yang telah disediakan oleh perusahaan network marketing. Langkah berikutnya adalah membangun kekuatan manusia untuk menjalankan sistem itu yang kemudian akan menghasilkan komisi buat Anda. Anda harus tahu sistemnya untuk menjalankan bisnis network marketing. Terus yang selanjutnya yaitu pelatihan gratis. Anda bila mengikuti bisnis network marketing akan mendapatkan pelatihan gratis dari perusahaan ataupun upline Anda. Gratis tentunya. Karena bisnis network marketing ini berhubungan erat dengan duplikasi, maka perusahaan dan upline Anda akan melakukan segala cara, akan melakukan segala upaya, termasuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat kepada Anda untuk memotivasi dan menambah ilmu pengetahuan Anda. Ingat, menambah ilmu pengetahuan Anda. Enak dan gratis ya. Apapun yang Anda belum tahu bisa tentang bisnis ditanyakan kepada upline ataupun kepada perusahaan. Dan itu gratis. Enak enggak? Gimana-mana itu kalau ya bayar toh. Nah, hal ini sangat penting ya sebagai modal utama Anda untuk menjadi seorang pebisnis yang bermental tangguh dan berkepribadian positif. Terus kemudian yang keenam itu bisa dijalankan oleh siapa saja. Jadi kelebihan lain dari bisnis network marketing ini adalah sistemnya yang mudah dipelajari dan dijalankan oleh siapa saja yang sungguh-sungguh menginginkan perubahan yang lebih baik dalam hidupnya. Fakta menunjukkan bahwa justru banyak orang dari kalangan bawah yang berhasil dan menjadi sukses melalui bisnis ini. Dari kalangan bawah kebanyakan mereka. Nah, terus Anda dari kalangan atas, dari kalangan menengah harus turut ikut serta ya. Yang bawah aja bisa, masa Anda nggak bisa? Ya pastinya bisa. Dan ini bisa dijalankan oleh siapa saja ya. Terus kemudian yang ketujuh itu tidak perlu tempat usaha. Jadi untuk menjalankan bisnis usaha konvensional ya tentu ya misalnya Anda jualan sego kucing ya, Anda membuka bisnis bakso mie ayam itu kan harus mempunyai tempat usaha harus seperti warung ya kan. Terus besar properti ya memiliki kantor ataupun gedung ataupun pabrik supaya usaha Anda itu dapat beroperasi. Kalau tidak punya modalnya ya kan tidak bisa beroperasi tentunya ya kan. Nah ini tetapi ya untuk menjalankan bisnis network marketing ini Anda tidak memerlukan tempat usaha karena bisnis ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan mencakup wilayah yang tidak terbatas. Wilayahnya unlimited, wilayahnya bisa kemana-mana, bisa sampai luar negeri. Walaupun Anda di dalam negeri tapi bisa dijalankan sampai ke luar negeri. Terus yang selanjutnya bisa dikerjakan kapan saja. Maksudnya begini, bisnis network marketing ini dapat dilakukan di waktu luang bagi Anda yang telah memiliki kesibukan sebelumnya. Seperti apa? Seperti menjadi karyawan ya atau mempunyai usaha sendiri. Keuntungannya adalah Anda tidak harus meninggalkan pekerjaan lama Anda dan bisa memulai menjalankan bisnis ini sebagai usaha sampingan pada awalnya.
Anda sendiri yang mengatur kapan waktu yang cocok dan terbaik untuk menjalankan bisnis network marketing Anda. Terus yang selanjutnya, memanfaatkan kekuatan jaringan. Jadi dalam bisnis sistem network marketing mempunyai persamaan prinsip dengan orang kaya dalam hal mencari profit. Kalau teman-teman sudah kaya pastinya tahu ya. Tapi kalau teman-teman masih belum kaya, ya ini saya kasih tahu ya. Yaitu memanfaatkan kekuatan tim. Dalam membangun sebuah usaha, orang-orang kaya di luar sana itu tidak mungkin mengandalkan dirinya sendiri untuk bekerja. Contohnya begini, suatu perusahaan atau pabrik itu mempunyai 1000 karyawan. Jika setiap karyawan bekerja 8 jam dalam sehari, berarti bos pemilik perusahaan tersebut mempunyai 8.000 jam kerja per hari. Namun ingat, bos tersebut harus membayar gaji karyawannya guna mendapatkan faktor kali dari tenaga karyawannya. Ya, harus membayar. Sedangkan bagi Anda seorang pebisnis network marketing, jika satu hari hanya meluangkan waktu 3 jam untuk menjalankan bisnis ini dan Anda mempunyai 10.000 bawahan atau tim 10.000 distributor dalam jaringan Anda, berarti Anda mempunyai 30.000 jam kerja dalam satu hari. Hebatnya di bisnis network marketing, Anda sama sekali tidak perlu membayar gaji kepada tim Anda. Sebaliknya, mereka akan berjuang lebih keras dan serius karena mereka ingin taraf kehidupannya menjadi lebih baik. Karena ini sistem duplikasi. Bisnis network marketing kan bisnis duplikasi, artinya downline kita ini ya pastinya ingin seperti upline ya, dan itu sudah otomatis menjadi upline-nya juga, bisa menjadi upline. Terus global market ya, selanjutnya itu global market. Artinya apa? Jadi siapapun yang membangun suatu usaha konvensional tidaklah mudah untuk mengembangkannya sampai ke luar negeri. Tidak mudah untuk bisa ekspor, teman-teman. Beda dengan bisnis network, dengan konsep bisnis network marketing. Anda bisa mengembangkan bisnis network marketing ke negara-negara lain di seluruh dunia karena ini bersifat global market. Jika bisnis Anda bisa dijalankan dan dikembangkan di satu negara, kenapa tidak di 10 atau tidak di 50 negara? Ya kan? Itulah kelebihan dari kekuatan konsep network marketing. Jadi Anda itu bisa merekrut, mengajak, memberitahu tentang bisnis network marketing, membuka cabang kemana-mana bisnis Anda sampai di luar negeri ya. Terus yang selanjutnya, penghasilan yang tak terbatas. Industri network marketing ini berpotensi memberikan penghasilan yang tidak terbatas bagi Anda sebagai pelakunya jika dijalankan dengan serius dan benar sesuai dengan arahan perusahaan atau upline Anda. Dan jika sistem di dalam jaringan Anda sudah berjalan dan berkembang dengan baik, serta ada banyak downline yang menjadi leader berkualitas dalam membangun bisnisnya sendiri, Anda pun bisa menghasilkan passive income. Itu berarti ketika Anda tidak bekerja, Anda tetap bisa mendapatkan dan menikmati komisi-komisi besar secara mingguan maupun bulanan. Dengan demikian, Anda bisa memperoleh kebebasan dari sisi waktu maupun sisi keuangan. Asik itu teman-teman, asik dah. Jadi awalnya harus dikerjakan dulu. Setelah bekerja, Anda bisa lihai-lihai dan menikmati hasil pekerjaannya Anda. Nah, terus kemudian yang ke-9, banyak itu bisa diwariskan. Bisnis network marketing ini bisa diwariskan. Banyak orang yang belum menyadari bahwa pada saat mereka berhenti bekerja sebagai seorang karyawan maupun pekerja lepas, mungkin karena sudah tua, cacat fisik, ataupun sudah meninggal dunia,
Mayoritas mereka tidak bisa lagi memberikan penghasilan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Namun di bisnis network marketing, Anda bisa mewariskan usaha ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Contohnya begini. Ketika bisnis Anda ini sudah berkembang dan memberikan penghasilan atau komisi yang besar dan rutin, lalu terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri Anda, seperti meninggal dunia. Anda kan nggak tahu kan kapan meninggal dunianya kan. Inilah rahasianya. Dan Anda tidak kehilangan bisnis Anda begitu saja. Ketika Anda meninggal, itu bisnis network marketing tidak hilang. Tapi keluarga atau orang yang Anda wariskan akan menggantikan posisi Anda untuk terus-menerus menerima penghasilan atau komisi yang menjadi hak Anda yang telah Anda kerjakan beberapa tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi ini unlimited teman-teman, bisa dijalankan, bisa diwariskan. Unlimited teman-teman, passive income. Untuk siapa? Ketika kita sudah meninggal ya untuk siapa lagi kalau untuk orang-orang yang kita cintai ya, yang keluarga kita tentunya ya. Terus kemudian yang selanjutnya yang ke-10 yaitu bisnis network marketing merupakan suatu pekerjaan atau sebuah usaha yang mulia. Bagaimana tidak teman-teman? Anda ini memperkenalkan bisnis ini kepada mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, misalnya begitu. Kemudian Anda memberikan waktu dan tenaga Anda untuk membantu mereka menjalankan bisnis network marketingnya. Nah, ternyata dalam waktu 3-5 tahun selanjutnya, orang-orang tersebut mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka berhasil mengubah hidup mereka serta mencapai impian-impian mereka. Anda tentu akan sangat bangga dan bahagia. Terlebih lagi Anda akan selalu didoakan oleh mereka-mereka yang pernah Anda bantu menjadi orang-orang yang sudah sukses. Doa teman-teman itu juga penting. Ya, ini yang selanjutnya, pengakuan dari berbagai pihak. Nah, usaha bisnis network marketing ini bisa memberikan berbagai keuntungan menarik dan tidak terbatas bagi orang-orang yang mengambil peluang dan menjalankannya. Banyak tokoh maupun narasumber dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pengusaha sukses, pakar investasi, penulis buku bestseller dunia, politikus, pengamat ekonomi, sampai pemimpin-pemimpin tinggi suatu negara. Mereka merekomendasikan pentingnya menjalankan bisnis network marketing bagi perusahaan, pelakunya, bahkan lingkungan di sekitarnya. Contoh yang pertama yakni Robert T. Kiyosaki. Sudah kenal belum Robert T. Kiyosaki? Kalau belum kenal nih saya kasih tahu ya. Ya semoga ya sudah tahu lah. Robert T. Kiyosaki juga tahu. Robert T. Kiyosaki ini kan seorang pengusaha, seorang investor, seorang penulis buku-buku bestseller di bidang keuangan. Contohnya seperti Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya dan Ayah Miskin ya, The Cash Flow Quadrant, Business School, dan masih banyak lagi. Itu buku-bukunya. Ini dia mengatakan begini, jika Anda sungguh-sungguh ingin belajar bagaimana menjadi orang kaya, Anda harus mulai mengenal dan memahami kekuatan yang ditemukan dalam bisnis jaringan, dalam bisnis network marketing. Orang-orang kaya di dunia membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Dia berkata lagi begini, masa depan industri network marketing sangat cerah. Perubahan ekonomi besar saat ini akan menggerakkan semakin banyak orang untuk masuk ke industri ini. Ya. Terus yang selanjutnya, Bill Clinton, tahu nggak Bill Clinton? Pastinya tahu ya. Dia itu mantan presiden Amerika Serikat. Dia berbicara begini. Anda mempromosikan nilai-nilai penting dan inti industri ini di seluruh dunia, serta memberi orang kesempatan untuk membuat sebagian hidup mereka dan
Industri network marketing bisa menjadi jantung dari impian Amerika Serikat. Itu katanya. Bill Gates selanjutnya ya. Bill Gates. Udah tahu? Tahu ya? Ya ini pendiri Microsoft. Dia berkata begini, ada 3 industri yang pertumbuhannya paling cepat di masa depan. Yang pertama, industri informasi teknologi, telekomunikasi, dan yang selanjutnya adalah network marketing. Itu kata Bill Gates. Terus ini Donald Trump. Ini juga mantan Presiden Amerika Serikat ini ya. Dia ini juga seorang maestro properti dunia. Dia bilang begini tentang bisnis network marketing. Jika saya kehilangan segala harta dan kekayaan yang saya miliki, dan kalau saya harus memulai lagi dari awal, maka saya akan memulainya dari sebuah perusahaan network marketing. Itu kata Donald Trump. Miliarder triliuner dia di Amerika Serikat. Dia bilang begitu. Terus ini John Naisbitt. John Naisbitt ini penulis buku bestseller internasional Megatrend 2000. Dia berkata begini, jaringan ada untuk membantu mengembangkan kemampuan menolong diri sendiri, bertukar informasi, mengubah masyarakat, meningkatkan produktivitas dan kehidupan kerja, serta berbagi sumber daya. Terus selanjutnya ini Warren Buffett. Ya, Warren Buffett tahu ya? Saya kasih tahu. Dia ini adalah seorang investor terbesar dalam sejarah yang saat ini merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Warren Buffett memiliki lebih dari 50 perusahaan dan 3 diantaranya adalah perusahaan network marketing. Ketika dia menginvestasikan kekayaannya dalam perusahaan-perusahaan network marketing tersebut, dia katanya begini, investasi dalam perusahaan network marketing adalah investasi terbaik yang pernah saya lakukan. Terus yang kemudian Paul Zennpilser. Paul Zennpilser ini seorang pakar ekonomi dunia dan penulis buku-buku bestseller. Dia berkata begini, dalam dekade ini akan ada 10 juta miliarder baru di Amerika, dan sebagian besar dari mereka berasal dari industri network marketing. Itulah hebatannya ya. Terus ini lagi masih banyak ini. Jean Paul Getty, dia ini seorang pengusaha sukses perminyakan. Dia berkata begini, saya lebih suka mendapatkan 1% dari usaha 100 orang daripada 100% dari usaha saya sendiri. Artinya apa? Artinya dia menjalankan bisnisnya dengan banyak orang, tidak dengan sendirian. Terus kemudian Charles J. Givens, dia ini seorang buku bestseller, Well Without Rest. Dia berkata begini, bisnis network marketing adalah cara termudah untuk memiliki bisnis sendiri. Semua sistem telah dibuktikan dan dirumuskan. Jika Anda akan mendirikan bisnis sendiri, Anda harus merumuskan dan mencoba semua sistemnya dengan resiko Anda sendiri. Benar tidak? Benar teman-teman. Kalau Anda itu melakukan usaha sendiri, semuanya dilakukan sendiri, dari proses produksi, perizinan, kolaan, ngedol, iklan, ya. Konten begini diurusan sendiri. Tapi kalau bisnis network marketing, segalanya sudah diatur oleh sistem. Terus kemudian Stephen Covey, ya, dia ini motivator dan pakar manajemen, pengarang buku bestseller internasional The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, dia berkata begini, seorang distributor network marketing yang sukses adalah mereka yang bersifat patriotik dan sangat mementingkan kepentingan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang diinginkan dalam hidup dan taat kepada Tuhan serta mampu mewujudkan keinginan hidup mereka. Itulah ya teman-teman ya, sejumlah pengakuan dari orang-orang sukses, orang-orang terkenal dan terkemuka tentang industri bisnis network marketing. Tentu ini semakin meningkatkan keyakinan pada Anda, para networker. Mereka akan semakin menyadari betapa besar dan hebat pengaruh industri network marketing terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitarnya.
Hal itu berlaku juga untuk para calon networker seperti Anda yang akan memulai karirnya di bisnis network marketing ini. Tentu banyak calon networker yang bertanya-tanya atau meminta komentar dari orang lain sebelum mereka mengambil peluang bisnis network marketing. Betul tidak? Betul tidak? Jawab sendiri ya teman-teman. Tentunya mereka dalam mengambil keputusan untuk bergabung di bisnis network marketing akan bertanya dulu pada orang, benar enggak? Nah, apa yang terjadi ketika mereka meminta nasihat, ketika mereka bertanya kepada orang-orang yang tidak tahu atau yang tidak mengerti tentang industri bisnis network marketing? Gimana? Misal Anda ingin menjalankan bisnis network marketing, ingin bergabung di bisnis NASA ya. Anda bertanya kepada orang yang tidak tahu tentang bisnis network marketing NASA. Jawabannya gimana kira-kira? Sudah pasti mereka akan mendapatkan banyak komentar negatif, ya enggak? Yang tentunya dapat menghalangi Anda dalam mengambil peluang dan menjalankan usaha bisnis network marketing ini. Jika itu terjadi, maka Anda sendirilah yang akan rugi. Benar ya? Bagi Anda calon networker, seharusnya Anda bisa mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri setelah mendengarkan, setelah melihat ya video ini dengan testimoni orang-orang yang sukses tadi. Jika Anda mendapatkan komentar yang negatif dari orang-orang di sekitar Anda, segera ingat kembali komentar-komentar positif dari orang-orang yang sukses tadi. Tonton lagi video ini biar tahu. Dengarkan lagi video ini biar ingat kembali tentang orang-orang sukses, perkataan orang-orang terkenal tadi. Dan Anda tentu bisa menilai pendapat siapa yang sebaiknya Anda ikuti. Camkan ini ya kata-kata berikut ini dengan baik. Jika ingin sukses, ikuti saja perkataan, pengajaran dan tindakan orang-orang yang sudah sukses. Oke, gitu dulu teman-teman, sudah adzan. Kita duluan dulu. Kita lanjutkan nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.